Waalaikumsalam, ye. Kenapa Ki? Apa? Kemana kabar tak? Sehat. Kenapa Ki? Kapan kita mau menikah nak? Ya Allah, kapan Ini Kak? bapak sakit-sakit nih. Nenek tak sisa satu. 3 mi meninggal. Nikah mungkin nak? Ya Allah, ye pasti menikah. Jangan makin jauh-jauh cari anak-anakmu tuh mantap. Siapa anaknya lagi siapa ya Allah? Itu anaknya Mas Fadli cantik. Ya Allah, Mas Fadli lagi kena. Baik, bah. Udah dulu. Mau kita terima, tidak cocok itu ceramahnya. Bah. Tunggu dulu nah. Syuting Kak pada dulu. Syuting Kak ini. Ya, syuting Kak dulu nah. Assalamualaikum. Salam. Ya, ketahuan. Dari mana orangnya? Dari mana orangnya ini? Nikah sama orang tuanya. Ya Allah. Udahlah nungguin apaan lagi sih? Udah waktunya cukup, umur cukup. Nunggu yang pas. Nunggu yang bisa pas. sehidup sesurga. Aduh. Harus nunggu yang pas lah. Sebentar. Jangan-jangan nih jodohnya Ustadz Syam ini ditikung nih. Apaan mau Valentino Rossi apa tikung-tikungan? Kayak MotoGP aja tikungan tajam. Maksudnya Yes. ditikung di sepertiga malam. Set. Oh ditikung di sepertiga malam. Bener. Oh, kalau itu mah tikungan bagus berarti. Ah, Tikungan makanya. halal. Banyak DM kayak gitu. Boleh nggak nikung orang di sepertiga malam? Banyak banget itu kayak Kalau gitu. gitu kita bahas aja hari ini. Tema hari ini? Tema hari ini. Mantap, Tikungan. kan? Tikungan tadi. Apa itu? Apa itu? Ditikung Di sepertiga malam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ditikung di sepertiga malam. Wah ini nih ya. Nih saya ada sebuah quotes nih. Quotes yang luar biasa. Tahajudlah walaupun awalnya terpaksa. Nah ini di belakang nih tuh. Meski awalnya terpaksa, meski terkantuk-kantuk, meski karena hanya ada doa yang ingin dikabulkan, tetaplah lakukan. Insya Allah keterpaksaan membawamu pada keistiqomahan. Wah ini nih bicara masalah tahajud itu memang awalnya tuh dipaksa banget ya. Dipaksa buat melek di tengah malam ya kan ngantuk-ngantuk. Tapi ada banyak yang pertanyaan nih buat Ustadz Faris nih, mohon izin sebelumnya ya. Kalau ada yang cerita nih bicara masalah tentang sholat tahajud itu, seseorang itu kan kalau sholat tahajud kan mencurahkan semua permintaan dan doa-doanya. Tapi masih suka bingung, mesti tidur dulu atau begadang nih ya. Karena kalau misalnya nunggu juga sambil begadang ngantuk, tidur dulu bablas gitu ya kan. Kadang-kadang orang bela-belain sama ini. Dan juga bicara masalah tentang waktu yang paling utama itu jam berapa. Mohon izin penjelasan guru kita yang terhormat, Ustadz Faris silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Penonton Islam itu indah dimanapun berada. Semoga Allah melindungi kita semua. Hari ini pembahasannya indah sekali tentang waktu paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tahajud ini adalah sunnah kebiasaan orang-orang saleh dari terdahulu. Waktu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada masa tahajud. Secara syariat, tahajud ini emang bisa dimulai, sholat malam bisa dimulai dari sejak setelah Isya sampai menjelang subuh. Sholat malam namanya, qiyamul lail. Tetapi penamaan tahajud hanya dikhususkan setelah bangun tidur dulu. Karena secara bahasa tahajjud itu berarti memaksa diri untuk bangun malam dengan maksud sholat. Jadi tahajud dan sholat malam biasa itu bedanya adalah satunya bisa sebelum tidur, tapi kalau tahajud harus setelah tidur.
Harus setelah tidur. Malam secara syar'i itu apa sih? Malam secara syar'i itu dimulai dari matahari terbenam sampai terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh masuk. Ini sudah masuk waktu malam. Tapi sholat malam baru bisa dilaksanakan setelah seseorang melakukan sholat isya. Waktu yang paling afdal tentu saja sepertiga malam terakhir. Jadi dari sejak waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi 3. Bagian terakhir dari 3 itu adalah waktu premium. Waktu paling mahal itu. Dalam hadis prime time, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga terakhir malam. Lalu Allah bertanya, man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa, aku akan ijabah. Man yas'aluni fa'u'tih. Siapa yang meminta, maka aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Karena itu saat yang paling tepat. Di saat orang-orang semua sedang tertidur, kita bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi. Perhatikan hadis ini. Saking menunjukkan semakin dekat. Padahal tidak mungkin zat Allah turun itu tidak mungkin. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat mayoritas salaf, kita cuma memahami hadis ini secara global saja. Karena ada yang mengingkari seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ada juga yang berusaha memahaminya apa adanya seolah-olah Allah benar-benar turun. Ini tidak mungkin. Hanya menunjukkan betapa dekatnya Allah pada waktu yang paling berharga itu. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa berbicara masalah tentang tahajud ini. Ternyata saking keenakan kita nih kayaknya mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Faris ini ke bawah suasana nih kita nih. Terus bicara masalah tadi kita ingatkan lagi buat jamaah yang ada di rumah, bicara tahajud ini harus tidur hukumnya. Karena kan ini bagian dari sholat lail setelah sholat isya. Kalau seandainya Anda tidak tidur itu sholat lail biasa ya gitu aja ya. Dianggapnya seperti itu. Nah ini Masya Allah nih buat Ustadz Maulana kita lanjutkan lagi nih Ustadz. Bicara masalah tentang sholat tahajud. Benarkah ketika kita berdoa di sepertiga malam itu bagaikan anak panah yang melesat tepat sasaran? Nah katanya begitu umpamanya, perumpamaannya. Tapi banyak juga curhatan nih ya kalau kita bicara masalah tepat sasaran ini kan doa, segala doa kan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang bilang, saya tahajud Mas Fadli setiap malam. Tapi doa saya belum ada yang diijabah sama Allah. Nah ini kenapa? Apa yang salah? Apakah sholatnya salah, caranya salah atau bagaimana yang salah? Silakan mohon izin. Izin Ustaz Faris, Masya Allah. Ustaz Syam dan Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah kalau kita telah tadi pertanyaan dari Mas Fadli yang dibacakan tadi, pasti kita akan berkesimpulan. Pasti bertanya kenapa doa tidak diijabah padahal kita sudah berdoa di sepertiga malam, doanya sudah gini, kenapa bisa? Mohon izin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini dalam surah Ghafir ayat 14. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa sebenarnya dalam hal ini harusnya kita beradab dan berakhlak dalam berdoa. Jadi caranya sebenarnya, doa itu sebenarnya udah diterima, cuma caranya aja. Mungkin pada saat berdoa hatinya lagi kosong atau tidak serius, berdoanya main-main. Kira-kira diterima enggak ya? Atau bisa jadi karena ada titik dosa yang bisa dikatakan sesuatu yang haram masuk pada tubuhnya. Bagaimana bisa doa kita diijabah kalau ada sesuatu yang menghalangi doa itu sampai disebabkan karena ada yang namanya dosa. Makanya sekedar hanya untuk mengarahkan, ada baiknya sebelum tahajud salat sunat wudu dulu, kemudian salat sunat taubat dulu lah. Jangan langsung tahajud. Jadi ada baiknya ada salat sunat dulu sebelumnya. Kalau kita berkata, kenapa sih doaku tidak dijabah? Yang kedua, selain adabnya, akhlaknya, kita harus melihat dulu. Ini mohon maaf ya, kedekatan kita dan bentuk perhatian kita. Caranya apa?
bisa jadi kita rajin ibadah dekat kepada Allah, tapi kurang perhatian kepada sesama manusia. Karena doa itu harus dilandasi dengan adanya bukti. Adanya bukti, bukan hanya sekadar berdoa, ada usaha. Anda berdoa, Anda tahajud, tapi tidak pernah mandi. Ih, jorok. Itu kan. Iya, Anda berdoa, Anda tahajud, tapi tidak pernah ada usaha. Tidak ada silaturahmi. Anda berdoa, Anda ibadah, Anda tahajud, tapi jarang senyum. Ini sebenarnya ada landasan juga. Sehingga orang yang bertahajud itu memancarkan cahaya. Nah, dan makanya banyak-banyak senyum. Ya, banyak senyum. Dan berdoalah untuk sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi engkau berdoa, tapi ada doa segelintir doamu. Engkau berdoa sesuatu yang memutuskan silaturahmi. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada doa yang memutuskan, ya Allah matikan dia. Ya Allah singkirkan dia. Jangan. Sebaiknya doa-doa yang baik, yang mengharapkan kebaikan, tapi bukan berharap sesuatu yang buruk. Dan yang ketiga, kalau bisa melihat kesungguhan dan kesabaran kita. Kira-kira kenapa doaku belum dijawab? Allah mau lihat kesungguhanmu. Jangan sampai setelah dikabulkan engkau tidak salat tahajud lagi. Benar-benar. Atau Allah senang dengan suara-suara kita. Kalau ada pengamen suaranya kayak Ariel. Nyanyi bagus suaranya. Suaranya kayak gimana sih Ariel? Bagaimana ya? Aku gak bagus sih. Bagus suaranya kayak Pasha Ungu. Ku mencintaimu. Gitu. Pasti kita tidak kasih dulu uang. Tapi karena kalau kasih uang nanti dia pergi. Tapi kalau yang tadi nyanyi kayak gini saya kasih uang buru-buru ini. Coba gimana tadi? Atau bisa jadi mohon iya. izin nih, lagi nonton, lagi mungkin berkata aku tahajud doaku tidak dijawab. Bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik untuk itu. Amin. Atau ada lagi nih. Apa lagi? Allah simpankan untuk dari kemudian. Oh, Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti untuk tahajud dan berdoa. Iya, jadi jangan seuzon sama Allah, nggak boleh. Ya tunggu waktu yang tepat, insya Allah Allah akan kasih semuanya. Lalu Yang kalau penting berdoa kan mengikuti banyak tata yang senyum caranya. bahagia. Iya, luar biasa. Banyak senyum mudah-mudahan berkah. Nah, Ada juga nih, Apa sebaiknya kan kita baru bangun tidur, sebaiknya bersihkan gigi dulu mulut. supaya nanti kita baunya harum. bahas lebih lanjut. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, saya juga masih punya tayangan nih, komunitas tahajud yang berantai, yang saling mengingatkan waktu tahajud. Ini ada tayangannya, ini bisa kita contoh nih. Pernahkah membayangkan ribuan orang dalam waktu bersamaan saling membangunkan untuk bertahajud? Tentu kita belum pernah membayangkan sebelumnya. Namun ketahuilah, rutinitas inilah yang dilakukan oleh ribuan muslim yang bergabung di Kutub. Dengan memanfaatkan media teknologi, para anggota Kutub saling mengingatkan anggota lainnya untuk melakukan sholat tahajud setiap malamnya. Teknis mengingatkannya pun cukup unik dan sederhana. Setiap kelompok kutub yang terdiri dari 5-6 orang akan diatur jadwalnya untuk membangunkan rekannya dengan cara menelpon melalui telepon genggam yang sudah terdaftar di kutub. Nah ini luar biasa ya, memang ada ini komunitas tahajud, jadi ngajak semua orang memanfaatkan waktu di sepertiga malam. Nah tapi yang namanya juga kadang-kadang kan kalau lagi begini nih mungkin mengingatkan saudara, ya kan, itu masih nggak ada tujuan yang lain, cuma hanya memang tujuannya membangunkan. Tapi kalau dipakai buat anak-anak muda, nah ini nih, kadang-kadang suka ada yang suka salah mengartikan untuk bisa PDKT. Wah, suka modus-modus, bangunin orang, bangunin temennya yang supaya sholat tahajud, janjian bareng, supaya nanti di tahajudnya minta didoain ada namanya dia di sana. Gitu katanya. Nah ini bagaimana penjelasannya? Apakah bisa mendapatkan pahala nih bagi orang-orang yang membangunkan sepertiga malam, hanya mendapatkan perhatian, pengen mendapat perhatian agar disebut namanya di dalam doa yang sedang dekat dengan dia. Mohon izin Ustaz Syam nih anak muda yang jelasin deh, silakan. Ya Allah, dia mau nikung sepertiga malam, tapi ngabarin dulu gitu Iya. kan. Kalau saya nggak bisa mengalahkan dia dari segi ini, izinkan saya mengalahkan dia dari sepertiga malam saya. Izin tahajud dulu ya. Ini mah sama aja yang merubah istilah pacaran menjadi istilah ta'aruf gitu kan. Dia rubah istilah pacaran. Dek, karena Islam melarang pacaran, kita ta'aruf aja ya. Kapan kita bisa nonton? Sama aja. Kalau misalnya ta'aruf itu beda istilah aja gitu. Jadi jangan pernah yang namanya merubah antara satu istilah disyar'i-syar'ikan gitu. Aku alay kalau manggilnya ayah bunda, kita kan udah mau hijrah, kita panggilnya abi umi aja. Iya Allah, bahaya banget. Karena mengistilahkan satu yang namanya mengatasnamakan
mengatasnamakan Islam. Hati-hati teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Saya tidak bermaksud bahwa saya lebih soleh daripada teman-teman. Cuman begini, Allah katakan dalam surah Al-A'raf, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Di ayat sebelumnya ketika Allah sudah mengizinkan iblis untuk keluar dari surga, iblis bilang begini, qala innaka minal munzarin qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis sama Allah begini, ya udah kalau gitu izinkan saya Tuhan untuk menggoda manusia, la aqudanna, saya akan menghalangi mereka dari siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Hebatnya ayat ini karena terjemahan Indonesia sangat terbatas. La aqudanna mereka terjemahkan dengan para guru kita menerjemahkan dengan menggunakan kata menghalangi. Tapi sebenarnya la aqudanna di sini dari kata qa'ada. Qa'ada artinya adalah, sebenarnya qa'ada itu artinya duduk. Duduk di sini la aqudanna, di sini duduk adalah seperti orang misalnya di studio dia udah nunggu duduk di luar sambil bersembunyi sambil pegang tongkat, kita keluar dia langsung hantam. Begitu la aqudanna. La aqudanna itu artinya begitu. Setan dan iblis itu akan menghalangi kita dengan cara seperti demikian, trap gitu, dengan cara jebakan. Salah satu jebakan setan adalah bangun sepertiga malam yang kalian pikir itu adalah untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata waktu itu kalian pakai untuk modusin cewek-cewek. Itu cara setan, cara iblis menggoda manusia. Enggak pernah dia bilang jangan dekatin, tidak. Tapi bangun dulu sepertiga malam pura-pura dibungkus dengan kebaikan. Ada satu ayat yang menarik dalam Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jangan pikir setan itu ada dalam hal-hal buruk. Allah suruh kita, kalau kau mau ngaji, baca Quran, berlindunglah dari setan. Berarti kita mau ngaji aja, ada setan di situ. Berarti keburukan bisa dibungkus dengan kebaikan. Keburukan itu terbungkus rapi dengan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya orang disuruh ngaji. Ngaji kebaikan bukan? Kebaikan. Baca Quran kebaikan. Oh, kebaikan luar biasa. Tapi kata Allah, idza qara'tal Quran, mau ngaji, ista'iz billah. Minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Karena setan bisa masuk dalam pengajian, setan bisa masuk dalam sepertiga malam, setan bisa masuk. La'atiyannahum bim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an ilihim aiman, dari yamin. Yamin kanan, kalau kita bilang the right thing, kanan, sebelah kanan, sesuatu yang kanan. Pasti kita pikir right itu adalah kebaikan, benar, kebenaran. Tapi setan datang daripada aimanihim, yamin, dari sebelah kanan. Berarti kebaikan itu membungkus keburukannya. Jadi kembali pada niat masing-masing. Kenapa tahajud dilakukan di sepertiga malam? Karena supaya nggak ada orang yang tahu. Tapi Anda melakukannya bukannya tidak ada orang yang tahu. Anda malah bikin TikTok. Guys, enaknya bangun sepertiga malam, lo bisa nikung dia di sepertiga malam. Alay banget. Akhirnya tadi yang apa yang dilakukan jadi sia-sia. Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi segala sesuatunya kita harus hati-hati juga. Betul. Karena berbicara masalah tentang kebaikan ini ternyata banyak juga yang di dalamnya itu ternyata ada kejelekan-kejelekan yang dibungkus dalam kebaikan. Jadi kita mesti waspada. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih membahas tentang